Ini adalah sebuah kisah. Kisah tentang para pahlawan yang berada di jalan. Tentunya ada banyak kisah yang mereka alami. Dan inilah salah satunya, mengembalikan uang 550.000 ke customer. Om Swastiastu, rekan-rekan semuanya yang ada di luar sana. Kembali bersama channel saya, Blimade Channel. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Karena di beberapa minggu yang lalu di Facebook Sahabat Grab Bike Bali ini jadi banyak komen banget gitu ya. Terus banyak interaksi dengan sesama Grab juga. Ya, saya perkenalkan, namanya adalah Bapak Soehardi. Bapak Soehardi berasal dari mana, Pak? Dari Probolinggo. Dari Probolinggo. Nah, Pak, terima kasih ya sebelumnya sudah mau datang di channel kami di Blimade Channel. Dan kita nih, terutama saya Pak ya, saya nih penasaran banget dengan ceritanya Bapak yang ada di Facebook, begitu. Tapi sebelum cerita itu, Bapak kan asli Probolinggo ya? Probolinggo. Kenapa kok bisa sampai ke Bali nih Pak? Ceritanya gimana nih Pak? Intinya itu ceritanya memang agak panjang, Pak. Gimana Waktu dong? itu saya akan kesulitan pekerjaan di Jawa. Akhirnya ada teman saya itu ngajak ke Bali untuk kerja proyek. Ya, sampai di proyek saya awalnya memang kerja saya sampai di Bali itu saya awalnya kerja proyek gitu. Oh, kerja proyek jadinya ya Pak ya? Proyek. Waktu itu sudah berkeluarga belum ya Pak kira-kira? Sebelum kerja proyek itu belum keluarga. Oh, belum berkeluarga. Kalau sekarang sudah? Sudah keluarga. Oh, alhamdulillah ya, sekarang puji Tuhan sudah berkeluarga juga ya. Oke, tapi istri sudah di sini? Sudah di sini. Sudah punya momongan Pak? Belum. Oh, belum. Oh, sama berarti sama kayak saya yang belum punya momongan. Oke, baik Pak. Jadi memang salah satu tujuannya dari Probolinggo ke sini salah satunya karena kerja proyek ya. Proyek. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai masuk ke Grab gitu loh, sampai mau jadi driver Grab itu ceritanya gimana tuh Pak? Gini, saya tertarik dengan teman saya waktu itu. Teman saya kan kerja Grab, Gojek bukan Grab awalnya. Akhirnya saya kan lebih tertarik ke Grab dari awal saya tanya, karena di samping penghasilannya katanya sih lebih menjanjikan gitu. Akhirnya saya ya daftar di Grab, karena di Grab itu penghasilannya ya lumayan lah, sangat menjanjikan. Dan ya hitung-hitung juga ingin menguji mental. Menguji mental? Iya. Gimana tuh maksudnya Pak menguji mental tuh? Soalnya di Grab itu kan tantangannya banyak Pak. Tantangannya banyak. Satu, untuk menghadapi konsumen kayak customer. Kan sifatnya kan berbeda-beda, ada yang kasar, ada yang lembut. Jadi disitulah kita menguji mental kita, amarah kita. Kedua, belajar rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di Grab itu kayak apa sih tanggung jawabnya di Grab? Ketiga, kejujuran. Di situ tuh saya melatih kejujuran saya di Grab. Sampai di mana dan seperti apalah di Grab itu. Nah, disitulah saya tertarik untuk jadi Grab. Jadi salah satunya karena itu ya Pak ya, tadi ada teman juga, terus juga karena Bapak ingin melatih mental juga gitu ya, melatih kejujuran dan sebagainya. Oke, baik Pak. Nah, ini kan bicara tentang kejujuran. Sebenarnya kan ini sesuatu yang menarik ya, karena terkait dengan pengalamannya Bapak. Boleh tahu gak sih Pak ceritanya tuh gimana sih yang sampai heboh di Facebook itu? Oh gini Pak, waktu itu saya dapat satu hari itu dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 2 orderan. Dari pagi sampai sore? Sampai sore. Baru 2 orderan itu Pak? Aduh. Dan itu pun ongkirnya hanya 10.000. Oh gitu? Ya. Akhirnya kurang lebih jam 4 apa jam setengah 5 itu saya dapat orderan lagi yang ketiga. Yang ketiga? Ya. Karena dari saking senangnya saya dapat orderan itu, saya langsung pencet terima, langsung saya jalan. Saya nggak nyadar
Kalau itu pembayarannya non tunai. Oh, non tunai. Iya, non tunai. Nah, waktu itu Bapak tuh ada di mana tuh? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Daerah mana? Daerah Ubud. Oh, daerah Ubud. Iya, Oke, daerah oke, Ubud. oke. Saya di bawah pohon, saya duduk nyantai sambil nunggu orderan. Dapat orderan ketiga, saya senang sekali karena saya dapat udah anggaplah dapat target yang ketiga. Oh, target yang ketiga. Ya. Oke, oke, baik. Akhirnya saya langsung jalan ke resto, ambil makanan, langsung saya bergegas berangkat ke hotel untuk mengantarkan makanan itu ke tamu. Akhirnya nyampe di sana si tamu itu masih uang sama saya, Pak. Masih uang 550 sesuai dengan yang di aplikasi orderannya. Waktu itu apa sih Iya. Pak orderannya? Dia pesan apa sih? Apa itu? Nah, pizza. Pizza ya? Pizza Mamma Mia ya. Oke, oke, oke. Di situ jumlahnya 550.000. Banyak juga ya orderannya ya. Iya, 550.000. Jadi dia nggak nyadar bulenya itu kalau dia udah bayar non tunai juga. Oh, Dia nggak jadi nyadar. yang pesan ini bule ya Pak ceritanya Iya, ya? bule. Oke, oke. Akhirnya dia ngasih uang sama saya 550.000. Akhirnya saya terima. Saya terima, habis itu langsung saya selesai pekerjaan, langsung saya pergi lagi untuk mendapatkan orderan yang keempat. Nah, setelah di jalan beberapa jam kemudian, kurang lebih ya 3 jaman lah, saya baru sadar kalau si bule itu bayar non tunai. Baru sadar karena saya cek di dompet kredit itu kok tetap aja segitu, nggak dipotong, padahal saya dapat orderan begitu banyak. Nah, baru saya cek di riwayat pemesanan. Ternyata si bule itu udah bayar non tunai. Kagetnya minta ampun saya, Pak. Soalnya saya menerima pembayaran 2 kali dari customer. Dari customer. Dari tunai sama non tunainya ya. Non tunainya. Saya bingung, panas dingin dah, Pak. Saya bingung. Soalnya kaget sekali saya. Pokoknya perasaan tuh campur apa ya, amburadul lah istilahnya. Bingung gimana, orderan nggak ada. Akhirnya saya bergegas untuk mengembalikan uang itu ke customer. Karena saya rasa uang itu bukan hak milik saya. Jangankan uang sebesar 550.000, Pak. Kalau ada 1.000 rupiah aja, kalau bukan hak milik saya pasti saya kembalikan. Oke, siap. Akhirnya saya kembaliin sama si customer sambil saya lampirkan surat permintaan maaf saya ke si customer itu. Customer ya? Karena saya nggak bisa ngomong langsung sama customer karena ada pembatasan jarak lah. Oh, jadi waktu itu memang nggak bisa apa nih? Bisa ketemu tapi ada batas Ada gitu batas, ya. ya. Oke. Karena itu ya mungkin karena social distance ya. Social distancing. Akhirnya Terus? saya kasih uang itu di luar pagar sama apa? Luar pagar, dalam pagar. Oh, Bapak di luar pagar, si bulenya di dalam pagar. Akhirnya si bule itu bilang terima kasih gitu ya. Akhirnya saya langsung pulang. Oh gitu. Akhirnya pulang. Pikiran saya udah tenang karena saya bisa mengembalikan uang si customer itu. Udah mulai tenang lah pikiran saya. Karena apa ya, kuncinya orang itu di pekerjaan apapun ya harus jujur. Ya Pak ya, betul. Nah, ini yang menariknya ya Pak ya. Yang menariknya pas saya lihat di Facebook itu kan ada surat gitu ya. Suratnya dalam bentuk bahasa Inggris gitu juga ya. Itu yang buat siapa Pak? Saya sendiri, Pak. Oh, Bapak sendiri pakai bahasa Inggris itu? Iya, pakai bahasa Inggris. Wah, jago dong bahasa Inggris Pak. Ya, belajar dikit-dikit Bapak. Belajar dikit-dikit ya. Belajar dikit-dikit. Oke. Dan apa? Responnya si bule itu gimana Pak pas tahu ternyata Bapak mau mengembalikan uang 550 lagi tuh? Wah, senang sekali dia, Pak. Oh, gitu. Sampai dia bilang terima kasih jarak jauh gitu, Pak. Oh ya? Karena ada itu dan spesial apa? Jarak antara saya dengan customer. Jadi dia cuma bilang terima kasih dari jarak jauh aja. Oh, oke. Ya kayak sangat-sangat senang sekali karena uangnya bisa dikembalikan. Gitu. Sebenarnya dia nggak sadar kalau dia bayar non tunai. Oh ya? Nggak sadar. Dia nggak sadar ya? Sadar dia. Nah, kalau nggak sadar gitu nih Pak, kan di masa COVID nih, pandemik nih kan, kayaknya dapat uang 550 gitu ya kan, juga bukan kesalahan kita juga kali ya.
itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya kan, bisa buat makan kita gitu ya kan selama beberapa hari gitu. Nah, Kalau saya nah, nggak gimana, berpikiran ke Pak? situ, Pak. Kalau saya nggak berpikiran ke situ, saya nggak mau ngambil kesempatan dalam kesempitan, Pak. Karena suatu pekerjaan itu kuncinya ya jujur. Karena itu bukan hak milik saya, jadi harus saya kembalikan. Sebanyak apapun pendapatan kita, kalau ada benda atau pendapatan kita yang bukan hak milik kita tercampur ke situ, jadi nggak berkah. Jadi nggak berkah ya, Pak ya. Tapi sedikit penghasilan kita, walaupun hanya 10.000 satu hari, tapi kalau nggak ada nggak tercampur dengan hak milik orang lain yang tanpa izin itu, insya Allah berkah. Insya Allah berkah ya, Pak ya. Berkah. Betul sekali. Nah, kan perasaan Bapak tuh setelah melakukan ini gimana sih? Nah, kalau perasaan saya setelah mengembalikan mengembalikan uang itu, saya udah lega hati saya, senang sekali karena saya bisa mengembalikan uang itu, Pak. Ada gak sih Pak ketemu sama teman-teman driver gitu ya, teman-teman Grab gitu, terus ketemu tahu Bapak punya cerita itu, dia bilang wah goblok sekali nih, kenapa nggak diambil aja? Ada gak sih kayak gitu? Ada Pak. Nah, kamu kenapa kamu kembaliin gitu? Kenapa kamu kembaliin? Itu kan bukan hak milik saya, wih besar juga loh gitu. Iya benar-benar kan 550 loh gitu kan. Saya nggak pandang itu bukan hak milik saya, itu hak milik orang lain. Ibarat saya punya uang hilang segitu, diambil orang, gimana perasaan saya? Gitu kan ya, intinya. Kemudian saya berpikir lagi, soalnya saya nggak mau apa yang saya dapatkan itu bercampur dengan bukan hak milik saya. Iya, balik lagi tadi ke berkat itu ya, biar halal gitu ya, Pak ya. Pendapatan kita gitu. Walaupun hanya sedikit biar berkah gitu, Pak. Tidak inti saya dalam menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran itu ya. Ya. Nah, Pak, kan saat ini kan masih masa Covid nih ya. Iya. Mungkin juga banyak driver juga yang secara pendapatan juga berkurang betul gitu ya. Mungkin juga termasuk Bapak kali ya. Sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali ya. Sangat kurang sekali. Nah, saya mau tahu dong Pak, selama pandemi ini menjalani hari-harinya itu bagaimana kira-kira? Ya, kita bawa santai aja, Pak. Bawa santai aja ya, Pak ya. Santai aja. Kita walaupun dalam kondisi kayak sekarang ini tetap kita syukurin. Apa yang kita dapat itu tetap kita syukurin. Banyak sedikit tetap kita syukurin. Yang penting intinya dikasih kesehatan dan keselamatan. Iya, amin ya Pak ya. Selalu sehat dan juga selalu selamat. Ya, semoga supaya setiap harinya kita juga bisa nyari nafkah gitu ya Pak ya, ibaratnya begitu. Ya. Oke. Baik Pak, yang terakhir nih, ada pesan nggak buat teman-teman Grab di luar sana? Kalau ya pesan buat teman-teman yang di luar sana, jikalau ada customer yang salah dalam pembayaran, ya sedikit ataupun banyak ya dikembalikan lah. Karena kejujuran itu penting. Biar pendapatan kita sehari-hari itu walaupun hanya sedikit biar berkah. Biar berkah ya. Oke. Satu, kedua harus menjaga nama baik Grab. Nama baik Grab itu sangat penting karena kita tanpa Grab nggak bisa apa-apa gitu. Nah, pendapatan kita kalau yang kerja di Grab otomatis pendapatan kita hanya di Grab. Nah, biar saling menjaga nama baik Grab lah di mata masyarakat. Oke. Biar Grabnya ke belakangnya itu tambah maju. Amin. Jaya, gitu. Dan ini nggak setting ya teman-teman semuanya ya, kita nggak pakai script gitu ya. Saya menghubungi Pak Suwardi kemarin gitu ya, suruh datang ke sini. Pak Suwardi juga nggak tahu kalau mau di videoin ya Pak ya. Jadi memang saya sengaja mengundang Pak Suwardi karena yang pertama salah satunya saya sangat terinspirasi dengan ceritanya gitu. Dan saya punya harapan besar cerita ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman Grab yang lain, ya teman-teman driver yang lain itu. Terus yang kedua, saya belajar juga nih dari Pak Suwardi hari ini bahwa kejujuran itu sangat penting sekali. Dan sekecil apapun pendapatan kita ya Pak, kalau misalnya kita syukuri, itu akan jadi berkat buat kita juga, begitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak halal gitu ya Pak ya, untuk kehidupan kita. Dan saya sangat belajar itu banget gitu. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Ya menurut saya begitu aja lah Pak. Itu aja ya Pak ya.
Yang penting dalam bekerja itu satu, dalam bekerja apapun lah, satu jujur, tanggung jawab, itu aja. Kemudian apa ya, sabar dalam menghadapi situasi. Sabar dalam menghadapi situasi ya Pak ya. Oke deh kalau gitu. Baik teman-teman semuanya, saya juga tidak bisa ngambil waktu banyak karena Pak Suwardi juga kan harus juga mencari nafkah dan banyak customer mungkin yang menunggu. Sekali lagi Pak Suwardi, makasih banget ya. Sama-sama Pak. Semoga ceritanya bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan. Dan Beli Made Channel saya akan tetap mencari teman-teman driver Grab yang punya cerita-cerita seru ya dimanapun kalian berada. Nanti teman-teman juga boleh rekomendasi nih ke saya, kira-kira siapa yang mau bisa saya ajak untuk bincang-bincang pagi hari ini ya Pak ya. Begitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share ke teman-teman yang lain supaya cerita ini juga jadi berkat buat yang lain. Gitu dulu ya. Oke. Dadah semuanya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih.